Ya, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penerapan ilmu kimia tentang proses korosi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kelompok 4 dengan beranggotakan satu, saya sendiri Diki Fernando Pratama dengan NPM 65236000007. Gue Boy Wajib Prasetyo dengan NPM 6523600026. Saya Nur Zaki Oktavian NPM 65236000019. Ya, kata pengantar, puji syukur diucapkan kehadirat Allah atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengajar mata kuliah Kimia Dasar. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bagi penulis, sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama penulisan makalah. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya korosi. Yang kedua, apa saja faktor penyebab korosi. Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk korosi. Yang keempat, bagaimana dampak korosi. Dan yang kelima, bagaimana pencegahan korosi. Ya, pengertian korosi menurut Kenneth dan Chamberlain dalam Perihasa tahun 2009 menyatakan bahwa korosi adalah penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi adalah suatu proses yang dapat menyebabkan penipisan, retakan, atau kerusakan yang dapat mengurangi kinerja dan daya tahan material. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Korosi merupakan proses yang bersifat ilmiah, alamiah. Oleh karena itu, korosi tidak dapat dicegah atau dihentikan. Korosi hanya bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses kerusakannya. Selanjutnya, proses terjadinya korosi. Proses korosi pada logam melibatkan dua reaksi, yaitu proses anodik, di mana logam mengalami oksidasi menjadi ion dan melepaskan elektron, dan proses katodik, di mana ion yang terbentuk direduksi oleh oksigen atau ion hidrogen dari lingkungan sekitarnya. Logam besi mudah mengalami korosi karena nilai potensial elektrodnya cukup tinggi. Namun, logam seperti perak, platina, dan emas memiliki potensial elektrode yang lebih tinggi sehingga kurang rentan terhadap korosi. Ya, bisa dilihat gambar dari terjadinya proses korosi dengan menghasilkan senyawa karat.
F2 plus ditambah O2 ditambah H2 O sama dengan F, Fe2 O3 dikali NH2O. Oke. Lanjut, faktor penyebab korosi. Yang pertama, air dan kelembapan. Yang kedua, larutan garam. Yang ketiga, temperatur. Yang keempat, elektrokimia. Yang kelima, bakteri. Dan yang keenam, permukaan logam yang tidak rata. Ya, kemudian cara mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, melindungi logam dari air dan kelembapan. Yang kedua, pelapisan atau coating seperti pengecatan melapisi logam dengan krom, melumuri logam dengan minyak atau oli, dan lain-lain. Yang ketiga, perlindungan anoda dan katode. Yang keempat, mengontrol kelembaban udara. Yang kelima, galvanisasi. Ya, bisa dilihat contoh gambar dari proses pencegahan korosi. Ada proses pengecatan, perlindungan anoda dan katode, dan proses galvanisasi. Ya, selanjutnya dampak yang terjadi akibat korosi. Mengurangi kualitas suatu benda, keselamatan terancam, produksi pada pabrik mengalami penurunan, kerugian ekonomi. Dan contoh dampak yang terjadi akibat korosi seperti kapal berkarat, pagar rumah yang berkarat, terus tiang jembatan yang berlubang, dan jembatan yang roboh. Lanjut, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, korosi merupakan proses yang bersifat alamiah. Oleh karena itu, korosi tidak dapat dicegah atau dihentikan. Korosi hanya bisa diperlambat kerusakannya. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya korosi antara lain uap air, oksigen, larutan garam, temperatur, dan lain-lain. Yang ketiga, korosi dapat diperlambat kerusakannya dengan cara pelapisan atau coating, melindungi katode, mengatur kelembapan temperatur, dan lain-lain. Sarannya, yang pertama, ilmu pengetahuan tentang sel volta dan korosi dapat lebih maju dengan mempelajari dasarnya. Yang kedua, pembaca maupun penyusun dapat menerapkan kegunaan sel volta dan korosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembaca maupun penyusun dapat bersyukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah menganugerahkan berbagai senyawa dan proses-proses kimiawi yang berguna bagi kehidupan makhluk di bumi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.